Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Fadila dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya tentang auditing 2 PT Bank Negara Indonesia Persero. Yang paling pertama ada bab pertama, itu adalah pendahuluan dari gambaran kantor akuntan publik dan PT Bank Negara Indonesia Persero sendiri. Gambaran kantor akuntan publik Ernst & Young itu adalah Ernst & Young atau merupakan KAP EY atau E dan Y adalah perusahaan jasa profesional yang merupakan salah satu dari The Big Four Auditors. Bersama dengan PricewaterhouseCoopers, PwC, Deloitte Touch Tohmatsu atau Deloitte, dan KPMG. Kantor akuntan publik Ernst & Young di Indonesia sudah lumayan terkenal dan sudah berafiliasi dengan kantor akuntan publik Purwantono, Suherman, dan Surja atau disebut KAP PSSS. Klien utama Ernst & Young antara lain Pertamina, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PT Krakatau Steel dan Group, serta Coca-Cola Bottling Indonesia dan Indosat. Berikutnya ada profil dari KAP EY yang tadi saya sudah jelaskan. Jenisnya itu adalah perusahaan anggota yang mempunyai bentuk legal yang bervariasi. Dan ini adalah partnership dari AS, Amerika Serikat, dan Britania Limited Liability. Industri ini merupakan jasa profesional yang didirikan pada tahun 1989 yang komponen individualnya dari 1849. Kantor pusatnya berada di London, Inggris, Britania Raya. Tokoh pentingnya yaitu James Easterly, direktur dan CEO dari KAP EY tersebut. Produknya itu dia menyediakan jasa audit, perpajakan, dan konsultasi. Pendapatannya pada tahun 2008 bisa menyentuh sampai 24.523 juta dolar Amerika Serikat. Karyawannya secara global sebanyak 135.730 dan divisinya dibagi menjadi 4, yaitu ada asuransi, tax, transactions, advisory. Situs webnya yaitu di www.ey.com. Untuk lokasi KAP yang ada di Indonesia, ada di 2 kota besar, Jakarta dan Surabaya. Lebih tepatnya alamatnya berada di Jakarta. Yang ada di Jakarta itu Gedung BEI Tower 1, lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman, KAF 52 sampai 53. Dan yang di Surabaya ada di Plaza BRI lantai 9 di Jalan Basuki Rahmat 122 dengan kode pos 60271. Jumlah cabang kantor akuntan publik EY mempunyai 700 kantor lebih dari 150 negara. EY menyediakan jasa asuransi, jasa advisory untuk perusahaan, auditing, dan perpajakan. Karyawan yang dimiliki EY sebanyak 190.000 karyawan seluruh dunia. Partner KAP dan EY di Indonesia yaitu ada Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, PT Unggul Indah Cahaya, PT Krakatau Steel and Group, Coca-Cola Bottling Indonesia, dan Indofood. Gambaran perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia Persero, TBK, selanjutnya bisa disebut sebagai BNI atau Bank BNI. Pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia pada tahun 1946. Dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman, baik pada segmen korporasi menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Dari bab pertama, kita lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Ada prosedur audit perusahaan PT Bank Negara Indonesia Persero dan siklus penerimaan kas dari PT Bank Negara Indonesia Persero. Untuk prosedur
pengendalian pengujian substantif atas transaksi untuk pembelian Bank Negara Indonesia ini ada dibagi menjadi 3 tabel, yaitu ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengujian pengendalian yang umum, pengujian substantif atas transaksi akuisisi. Akuisisi ini yang pertama kita akan membahas tabel tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Akuisisi yang dicatat merupakan barang dan jasa yang diterima dengan konsisten untuk mementingkan terbaik untuk klien. Kepentingan yang terbaik untuk klien. Pengujian kepengandaian yang umum, pemeriksaan indikasi persetujuan, berusaha untuk menginput transaksi dengan vendor yang valid dan tidak valid, memeriksa pembatalan, memeriksa indikasi verifikasi internal. Pengujian substantif atas transaksi akuisisi yaitu melihat kembali jurnal-jurnal yang telah diakuisisi beserta buku besar umum dan file induk utang usaha yang melihat jumlah dari yang saldonya tidak terbiasa. Memeriksa kembali berkas atau dokumen untuk melihat kelayakan dan otensitasnya, memeriksa file induk vendor menyangkut yang tidak biasa, memeriksa aset tetap yang diakuisisi. Untuk kelengkapan transaksi akuisisi yang sudah dicatat, lalu ada keakuratan transaksi akuisisi yang dicatat sudah akurat, dan ada posting dan pengikhtisaran, ada klasifikasi dari transaksi akuisisi yang telah diklasifikasikan dengan benar, dan ada penempatan waktu dari transaksi akuisisi yang telah dicatat pada tanggal yang benar. Untuk yang kedua, prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas pada PT Bank Negara Indonesia. Dan dibagi menjadi 3 tabel lagi seperti tabel berikut sebelumnya, yaitu ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengujian pengendalian yang umum, pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Jadi ini pengeluaran yang paling pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, itu ada pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang jasa yang benar-benar diterima atau terjadi. Dan pengujian pengendalian yang umum membahas dengan personil dan mengamati aktivitas, memeriksa indikasi persetujuan. Dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas, yaitu mereview jurnal pengeluaran kas, buku besar umum, dan file induk utang usaha yang terkait. Menelusuri cek yang dibatalkan atau catatan elektronik yang menyangkut pengeluaran ayat jurnal akuisisi yang terkait dan memeriksa nama PI serta jumlahnya. Memeriksa dokumen pendukung sebagai bagian dari pengujian akuisisi. Ada kelengkapan, yaitu transaksi pengeluaran kas yang telah dicatat, ada keakuratan transaksi pengeluaran kas yang dicatat sudah akurat, transaksi pengeluaran kas yang telah dicantumkan dengan benar selama file induk utang usaha dan diikhtisarkan secara benar, posting dan pengikhtisaran. Transaksi pengeluaran kas telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Transaksi pengeluaran kas telah dicatat pada tanggal yang benar atau penetapan waktu. Bab 3-nya ada kesimpulan dari bab 1 dan bab 2, yaitu di mana pada perusahaan atau PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk ini dari penelitian di atas penerapan dari audit melalui sistem pengendalian intern. Penerapan sistem pengendalian intern ini atas penerimaan kas pada PT Bank Negara Indonesia Persero telah memenuhi kriteria auditing sehingga berjalan dengan baik. Dapat dikatakan dengan baik karena dari segi pembagian tugas, pembagian tanggung jawab, serta batasan wewenang yang jelas pada setiap unit kerjanya ditanggung oleh kepemimpinan yang bijak dan tanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional perusahaan. Kesimpulan berikutnya, saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dimiliki oleh pemerintah sebanyak 10.972.187.475 rupiah lembar saham dengan jumlah 4.114.570.303.125 rupiah. Persentasenya sebesar 58,90% dari total keseluruhan 100%. Dan dari hasil laporan yang telah diaudit oleh KAPEY,
memberi opini atas laporan keuangan konsolidasi terlampir secara wajar dalam semua hal material. Posisi keuangan konsolidasi PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta pada kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.